Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan para bintang tamu yang luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng mereka seputar aktivitas mereka dan juga keunikannya tentunya. Oke, kita langsung aja ya menyapa bintang tamu kita yang pertama. Dia adalah seorang security cantik yang lagi viral di media sosial saat ini. Kita bulan Mbak Vivi. Malam Mbak Vivi, apa kabar? Baik. Iya. Dan bintang tamu kita yang kedua adalah seorang owner dari SZ Manajemen. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Mbak Suci. Apa kabar? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru banget ya hari ini. Saya dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Mbak Vivi. Jadi nanti Mbak Suci nggak apa-apa ya, sabar bentar. Ini boleh paling-paling kok, santai aja, oke? Ya, Mbak Vivi. Ya, ini kan saya dengar Mbak Vivi lagi viral banget ya di media sosial. Wow, siapa sih yang sekarang ini nggak kenal sama Mbak Vivi gitu ya? Siapa, Mbak? Wah, banyak banget ya pokoknya. Orang yang nggak kenal jadi kenal kan, dari wajah, dari berita-berita yang ada. Kalau Mbak Vivi itu punya sesuatu yang unik, jadi punya profesi unik, profesi yang biasanya identik dengan dunia laki-laki ya, hal-hal yang maskulin, jadi security gitu loh. Wajahnya cantik lagi. Nah ini saya masuk Cewek maskulin dong. oh cewek maskulin ya. Nah ini kan termasuk manusia langka, dibicarakan ya. Nah seperti itu. Nah penasaran banget sih gimana awal ceritanya kok bisa sampai viral gitu loh. Apa dari teman-temannya Mbak Vivi sendiri atau gimana? Siapa sih yang pertama kali mengangkat sosoknya Mbak Vivi itu di media sosial? Kalau itu sendiri sih saya kurang tahu gimana bisa jadi viral. Tapi saya itu baru 3-4 kali posting foto di Instagram. Nah itu saya nge-tag beberapa akun yang berhubungan dengan banker. Ya itu terus nggak lama kok ada di salah satu media sosial gitu. Dan itu pun juga dikasih tahu sama teman. Jadi nggak tahu sendiri. Kasih tahu sama teman, sama suami, kamu masuk ini loh media sosial ini. Jadi gitu. Gimana perasaannya pada waktu itu ya? Mendadak jadi ngetop, ya kan? Mendadak ngehits, gimana nih? Orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu, tiba-tiba nasabah gitu ya, ke kantor gitu. Ini kan Mbak yang di TV itu. Iya benar-benar. Ya. Gimana perasaannya waktu itu? Kaget, malu, bingung, Gitu. terus seneng, terus harus gimana nih? Harus merespon mereka seperti apa gitu. Iya. Jadi emang puas banget ya, nggak ngira gitu ya sampai Iya banget. Mungkin dari teman-teman sendiri gimana reaksinya? Teman-teman sendiri ini sih lebih ke apa ya, kalau orang gitu. Iya cuci. Seperti itu ya. Apa sih gitu. Jadi bingung mau respon seperti apa. Ya, gitu kan udah kodain gitu ya. Aku punya teman populer gitu kan yang Mbak Suci ya. Kalau Mbak Suci udah biasa sih. Gaulnya sama teman-teman yang udah populer ya. Iya enggak juga. Enggak juga. Tapi banyak benernya. Amin. Ya. Nah, ini balik lagi ya ke Mbak Vivi. Mbak Vivi saya penasaran banget ya. Mbak Vivi ini kan memilih profesi sebagai seorang security. Gitu ya. Padahal dari penampilan fisiknya gitu kan, kayak banyak nggak percaya deh, benar nggak sih? Ini yakin nih security gitu kan. Nah ini gimana awal ceritanya? Kok bisa memilih terjun di bidang seperti itu gitu? Sejak kapan sih? 10 bulan yang lalu. Jadi ceritanya itu saya lagi jadi sales. Saya salah satu produk itu menawarkan di kantor wilayah Bank Hijau. Nah itu terus setelah itu saya ada staff yang beli produk saya, ini tawarin lah, kamu nggak capek jadi SPG, kamu apa nggak pengen kerja di bank, gitu. Ya pengen lah Pak, siapa yang nggak mau kerja di bank, gitu. Ya udah taruh aja lamaran sebagai apa Pak, teller, gitu. Ternyata setelah 2 hari kemudian saya taruh lamaran, persyaratan saya itu kurang karena saya belum lulus S1. Jadi langsung ditawarin ini ada lowongan security cewek mau nggak? Ya udahlah Pak mau. Dari situ saya juga lagi butuh pekerjaan tetap. Samping itu juga saya
ingin mencoba hal yang baru gitu loh. Itu kan dulu juga sempat cita-cita jadi polwan. Ayah saya ingin saya jadi polwan, cuman kan nggak kesampaian karena mata minus dulu kan nggak bisa. Gitu. Oh, jadi ada story-nya juga ya ternyata. Nah, ini berarti kalau jadi security berarti bisa bela diri dong. Ya. Bela diri dong pastinya. Waktu pendidikan security itu, kalau security ada pendidikannya. Jadi di situ kita diajarin bela diri. Itu ada senam borgol, senam kayak pentung, kayak gitu, senam sangkur. Nah, sebagai seorang security, apalagi di perbankan kan resikonya tinggi banget ya. Apalagi kan dari sisi kriminalitas di perbankan itu kan ya sedikit menakutkan ya. Nah, itu gimana tuh reaksinya? Dari sisi Gimana? kebayang nggak sih gitu? Iya, kebayang dulu awal-awal Mbak, awal-awal dulu kebayang sekali. Jadi gimana nanti kalau ada perampok, kalau ada orang gini. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah ada untuk kayak perampokan kayak gitu. Cuman ya sekedar nggak sabar ribut, nggak sabar nunggu antrian kayak gitu aja. Jadi gimana cara kita menenangkan si nasabah tersebut? Jadi sekarang memang dari pihak security bank itu kebanyakan ke pelayanan ya. Pelayanan kalau untuk yang perempuan, iya. Gitu. Ini luar biasa loh, cewek cantik, pintar silat juga. Wow. Pintar ilmu bela diri ya, wah keren banget nih. Pasti banyak yang keder ya, kayak gitu. Ya. Dengar-dengar dulu juga pernah jadi model, gitu. Ya dulu. Tuh kan, Mbak Suci bisa handle orang-orang model gimana? Dari segi penampilan cocok kan? Cocok, bisa. Gitu ya. Nggak bosenin kalau dilihat. Nah, gimana tuh ceritanya jadi model? Memang di awal-awal sekolah dulu atau gimana? Ada story-nya nggak? Saya dulu 2007. 2007 saya mulai ikut model sampai 2015 saya vakum. Benar-benar vakum. Ya. Jadi waktu itu kenapa pengen jadi model? Apa ya, dari kecil dulu kan lagi hitsnya majalah ini tuh gitu yang menampilkan model sama cover girl kayak gitu. Terus aku pengen jadi kayak gini gitu. Akhirnya nekat aja. Oh gitu ya. Dengan biaya sendiri dan sempet dibantah juga sama orang tua nggak boleh ikut model. Tapi tetap nekat sama sembunyi juga alasannya ini ada kegiatan ini di sekolah. Oh gitu. Ya. Ternyata ada story-nya juga ya. Kenapa orang tua waktu itu nggak setuju? Karena mungkin ini ya, khawatir aku lepas jilbab, karena kan aku emang dari kecil udah pakai jilbab gitu. Takut aku lepas jilbab, tapi alhamdulillah sih nggak pernah sama sekali. Dan saya harus membuktikan saya bisa gitu. Nah gimana nih seorang model ya seperti itu? Apakah dari sisi Mbak Suci sendiri gitu ya mendukung nggak kalau misalnya model itu nggak berjilbab kan? Benar, kalau di aku sendiri memang kalau aku memang dari kecil memang nggak berhijab, cuman kalau Mbak Nisa kan berhijab terus ya. Kalau aku sih dari SMP terus SMA nggak berhijab, terus berhijab lagi setelah punya anak gitu. Nggak ada masalah sih kalau selagi itu memang komitmen kan. Betul. Jadi nggak masalah ya mau model nggak berhijab ataupun berhijab, tetap sama-sama punya peluang pasar ya. Nanti kita bahas dari manajemen ya. Ini yang keren loh nanti jasa manajemennya. Oke, Mbak Vivi. Nah ini ngobrol-ngobrol masalah cita-cita dari kecil nih, Polwan. Nah, sosok siapa sih yang menginspirasi seorang Mbak Vivi ini? Sosok ke ibu sih. Ke mama ya? Iya, mama. Kenapa? Karena mama yang mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri, untuk bisa sukses tanpa harus meminta ke orang lain. Gitu. Jadi itu yang menjadi inspirasi dari Mbak Vivi ya, sampai menjalani profesi seperti sekarang ini iya, ya. jadi mau nggak mau apapun pekerjaan ya udah ambil aja asal itu halal gitu. Luar biasa. Oke, kita akan break sebentar dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now.
Round my whole life into ground, and I can't get up when you're gone. Let the rain go. I never is so hard in love. All you wanted is a break you love. All you ever is good. Let me. Lebih baik di sini. Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. What? Kamu, kamu. Yeah. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Ajarkan. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sawan bakar. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati alam Tegalalang dengan cara yang berbeda, yakni dengan menaiki sepeda kumbang. Desa Batu Bulan pada awalnya terkenal sebagai satu desa agraris yang kaya akan kesenian, termasuk seni tari dan seni ukirnya. Struktur masyarakat dan kebudayaan agraris yang dijiwai oleh agama Hindu menjadi Oke pemirsa, kita balik lagi di program Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita ya bersama dengan dua bintang tamu kita, ada Mbak Vivi dan juga Mbak Suci tentunya. Oke, sekarang saya giliran ke Mbak Suci dulu ya. Oke Mbak Suci. Iya. Iya, ini apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Suci kan owner dari Asset Management. Nah, Iya. mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya, apa sih Asset Management itu sih Mbak? Asset Model Management itu sekolah untuk catwalk, tapi khusus untuk yang berhijab. Jadi komitmen memang harus, walaupun ada yang enjoy yang nggak berhijab, tapi pada saat kelas harus berhijab. Oh, gitu ya. Jadi pada saat di kelas dan pada saat di catwalk, Event juga harus berhijab. Gitu. Kenapa? Kok difokuskan khusus yang berhijab? Yakin aja kalau misalnya segala sesuatu apa ya, dan aku juga berhijab juga kan gitu. Karena memang aku lihat pada saat di tahun 2013 itu belum ada yang namanya sekolah yang memang komitmen hijab gitu loh. Ada mungkin agensi-agensi lain atau sekolah lain yang hijab dan non hijab. Jadi kalau di tempat aku sendiri itu di Asset Model Management memang baik dari pengajarnya juga harus yang cewek gitu. Jadi biar mereka nanti nggak risih atau apa gitu. Atau memang karena juga ada potensi pasar tertentu di situ ya? Benar juga sih, soalnya aku lihat 2013 itu kan memang hijab itu kan lagi gencar ya, komunitas-komunitas juga banyak yang berhijab. Akhirnya kan stigma untuk berhijab itu kan udah nggak ini lagi ya, maksudnya nggak takut mereka misalnya walaupun berhijab tetap bisa jadi model ya, jadi model atau apa gitu. Dan sekarang aku ngeliat juga kayak pekerjaan-pekerjaan kayak poluan itu juga sekarang udah bisa berhijab gitu, dan aku seneng banget gitu. Cocok dengan Mbak Vivi. Bisa direkrut nggak? Ya, keren, luar biasa ya. Jadi termasuk yang pertama juga bisa jadi pioner juga di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Wow, keren nih, luar biasa. Artinya bagi teman-teman yang berhijab
rasanya ada secercah harapan ya untuk Iya, bisa jadi berkarir walaupun di nggak dunia memang modeling. mereka nggak berhijab, nggak ada masalah sih. Nanti kan dengan seiringnya waktu mereka lihat teman-temannya dan merasa nyaman pakai hijab, akhirnya kan saya juga dapat pahala gitu. Iya, Yang tadinya nggak berhijab jadi berhijab gitu. Jadi iya, jadi kerjaannya itu juga berkah gitu. Sekaligus menginspirasi. Pastinya begitu ya. Nah, ini saya lihat Mbak Suci kayaknya familiar banget ya dengan dunia modeling. Gimana sih awal ceritanya bisa terjun di situ? Kalau dari kecilnya memang aku kan dari kota asalnya memang dari Medan. Nah, dari kecil memang waktu sama kakak itu sama orang tua suka diikutin lomba-lomba model gitu loh. Sampai SD kelas 6. Nah, itu masih diikutin. Kalau kakakku bagian ikut kompetisi nyanyi, kalau aku model-model gitu. Dibagi ya berarti ya? Soalnya kita tuh kayak kembar, padahal bukan kembar gitu. Cuman memang orang tua suka kalau baju dijadiin berdua, jadi seakan-akan dilihat orang kiranya aku kembar gitu loh. Nah, dari situ memang suka kan dari kecil ya passionnya. passionnya. Terus SMA ikut lagi, zamannya ada salah satu majalah itu ikut juga majalah. ya. Habis itu setelah kuliah pindah ke sini enggak kan, karena aku juga pernah jadi SPG juga, pernah jadi ya kerja kantoran juga gitu. Cuma setelah sudah nikah, kok daripada ikut orang lebih baik apa yang ini ya, jadi yang passionnya itu yang dulu kepengen ya. Dan kuliahku juga jurusannya kan sama gitu, Hubungannya dengan itu ya? hubungannya dengan Masih. itu. Jadi ya enjoy aja gitu. Udah tahu basicnya ya. Jadi emang dari dulu suka dandan ya? Kalau dandan itu enggak sih, dandan itu sebenarnya saat SMA liatin temen sebelah di belakang bangku tuh. Kalau zaman SMA tuh nggak tahu kenapa udah bawa kaca, bedak gitu. Cuma liatin aja, tapi aku nggak pernah gitu loh. Zamannya kuliah baru mulai ada passion untuk dandan aku ya. coba belajar Jadi gitu. waktu jadi modeling dulu waktu kecil, menurut aja ya didandanin sama mama gitu ya. Tapi kalau zamannya dulu kan ini ya, orang tua itu mengikuti anak-anaknya lomba-lomba itu supaya untuk menggali kemampuan anak tersebut. Supaya bisa lebih pede ya. Iya benar. Terus untuk ini juga ya supaya banyak teman juga, dia biar berani ya untuk menggali dia punya farmasinya. Biasa ya. Nah, ini di Asset Management ya, selain sebagai sekolah modeling, ada aktivitas apa lagi? Ada untuk apa lagi? Kalau di sekolahnya itu memang kita, kalau materi-materinya itu memang ada, nggak cuma catwalk aja, mereka juga dapat materi public speaking, lalu nanti ada sesi foto, lalu nanti juga mereka akan diajak untuk ikut fashion show kalau misalnya aja kan selalu membuat event gitu. Apa itu bu eventnya sudah selama ini dilakukan? Eventnya ini yang barusan aja ya, itu Muslimah Syar'i 2018. Jadi memang event tahunannya EZ. Jadi Pemilihan model? Iya, pemilihan berhijab. model berhijab tapi menggunakan baju syar'i. Nah, itu memang tahunan karena di bulan Februari memang EZ anniversary-nya gitu. Jadi di sini. Udah berapa lama sih EZ mbak? 2013. 2013. Wow, udah lama juga ya, luar biasa merintis karir untuk berwira swasta ya, terutama sesuai dengan passionnya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu kalau untuk kriteria pemilihan model yang berhijab seperti itu kriterianya apa aja mbak? Kalau untuk setiap event-event itu beda-beda. Tapi kalau misalnya event yang baru ini adalah Muslimah Syar'i, itu memang kita nggak ngelihat hanya di tingginya aja, tapi memang inner beauty-nya cantik luar dalam, bisa ngaji, harus bisa ngaji, karena kemarin itu ada penjurian tentang ngaji gitu loh. Terus mereka juga harus bisa
aktif dalam media sosial, bagaimana menggunakan media sosial dengan cara sehat gitu loh. Lalu dinilai juga dari ini model aktif nggak sama teman-temannya gitu loh. Terkadang ada walaupun mereka ikut ikut ada yang ikut lomba, mereka merasa ini aku pasti menang. Nah dari situ segi penilaiannya kulihat gitu. Dari attitude-nya itu harus gitu loh. Jadi aku lihat nih anak ini memang benar-benar bisa membaur nggak sama sesama temannya, karena kemarin kan karantina kan, satu hari satu malam gitu. Jadi kelihatan banget ya. Iya, ini anak ini egois nggak ini apa? Oke, jadi kalian ini luar biasa ya, dari asset management, ada sekolah modelingnya juga, terus juga ada yang untuk public speaking juga ya, untuk event-event itu juga handle juga seperti Jadi khusus untuk organisasi khusus untuk lomba-lomba hijab, mewarnai gitu. Untuk coach public speakingnya apa Mbak sendiri yang ngajar? Enggak, atau aku ada dari sendiri. Cuman kalau dari aku sih make up, karena passionnya aku. Jadi segala macam yang influence dari masa lalu ya. Itu ketularan temen ya. Jadi Egot ini lebih kayak ke sharing aja, sama sekalian kita tuh kayak membagi ilmu kita gitu loh. Apa yang pernah aku jalani dulu, apa yang ilmu-ilmu yang aku dapetin misalnya di sekolah lain, sekolah catwalk lain, aku share, aku bagi ke adik-adik yang lain gitu. Biasa. Kalau di Surabaya asset management di mana ya? Di Sidoarjo 2 nomor 3633. Kapan mampir deh. Oke, kita akan rehat sebentar dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Yourself, you're wonderful, flawless, you're sexy lady. What to do, and I would gladly eat the rose and up and go if I knew that someday it will lead me back to you. Ramayana adalah syair epos terbesar dari India, bercerita tentang jalannya kebenaran mengalahkan kebiadaban. Putra Bayu, aku bahagia melihatmu dalam penampilanmu yang sesungguhnya. Dalam beberapa saat, Hanuman tumbuh membesar dan hampir setinggi gunung Mahameru. Masuknya para guru ke berbagai kerajaan memberikan keberuntuhan bagi negeri itu. Salam Indonesia, halo pemirsa, apa kabar Anda? Program kesayangan kita Round of the World kembali hadir ke hadapan Anda. Sorotan cahaya pada tangga dan beberapa cahaya-cahaya ganjil pada sejumlah foto menimbulkan teka-teki bagi para pemburu hantu. Seorang penyelidik paranormal tidak yakin bila Franklin House berhantu, namun bangunan itu diyakini memiliki atmosfer yang tidak lazim. Mobil berplat nomor Amerika Serikat itu anti peluru dan memiliki mesin yang tangguh. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Ya pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya dan kita akan lanjut lagi ya. Oke, Mbak Vivi, Mbak Suci. Nah, ini tadi saya sempat dengar ceritanya Mbak Vivi, ceritanya Mbak Suci tentang gimana awal ceritanya terjun di profesi yang macam-macam gitu ya. Udah pernah jadi ini, jadi itu sebelumnya. Nah,
di antara berbagai macam profesi yang sudah pernah dijalani, andai saja nih kalau disuruh milih, ya kan, profesi mana yang paling disuka? Nah ini begitu dulu deh. Profesi yang paling disuka ya lebih ke modal sih, karena kan passionnya di situ juga. Tapi kalau untuk biar jadi apa sih pekerjaan tetap itu ya terus dan menantang dan rasa mempunyai tanggung jawab yang besar, jadi security ya. Kalau Mbak Suci sendiri apa nih? Udah jelas di sini passionnya memang ya. karena memang dulu juga pernah jadi admin juga pernah, SPG juga berdiri juga pernah, tapi nggak bertahan. Bertahan cuma apa ya, setelah sudah menikah itu nggak ada kerjaan, akhirnya coba lagi. Memang benar-benar harus di fokus saja di kerjaan itu. Jadi emang lebih mengedepankan passion masing-masing ya, kalau dibilang pekerjaan atau profesi favorit ya seperti itu ya. Nah ini saya mau nanya dulu nih, jadi seorang security keistimewaannya apa? Keistimewaan apa ya Mbak ya? Mungkin bisa kenal banyak orang ya, relasi lebih banyak ya. Relasi lebih banyak dan lebih percaya diri sih, benar-benar percaya diri. Benar-benar itu. Suka dipanggil cewek maskulin ya. Kayaknya dari kecil juga teman-temannya itu banyak yang cowok. Oh, gitu. Temenan sama cewek itu bisa dihitung lah. Tapi udah biasa ya. Makanya nyaman. Keren. Nah, ini kalau Mbak Suci sendiri keistimewaannya apa nih? Bisa manage people? Keistimewaannya apa yang aku dapat itu aku bisa sharing ke teman-teman yang lain. Jadi bisa menginspirasi adik-adik model, aku bilangnya adik-adik aja ya, adik-adik model yang lain gitu. Lalu bisa banyak ketemu sama teman-teman, relasi juga jadinya kan kita nggak cuma hanya di lingkupan itu aja. Biasanya kalau misalnya di bagian kantor kan itu aja. Ini senang aja bisa bertemu dengan banyak orang. Iya. Kadang-kadang memang kalau kita menjalani satu profesi itu tidak hanya kita memberi saja ya, tapi juga bisa menerima ya. Artinya belajar ya. Misalnya kalau dari sisinya Mbak Vivi sendiri, kita belajar bisa melayani ya kepada nasabahnya. Kasusnya Mbak Vivi, kalau untuk Mbak Suci sendiri mungkin juga bisa belajar ya bagaimana sih karakternya anak-anak milenial ya, seperti itu ya. Karena manage people kan juga gampang ya. Harus ikut terjun juga sih di gimana di posisinya mereka. Memang di umurnya mereka ya aku juga harus ikut juga. Tapi pada saat memang kita lagi kelas, kita harus serius dong. Biasa. Nah, selama ini pernah nggak merasa kayaknya aku nggak pengen lagi deh jalanin ini, kayak bosen, nggak mau, pernah nggak Mbak Vivi? Pernah ya. Terus gimana cara ngatasinnya? Gini aja. Itu cara ngatasinnya inget anak kan. Gitu ya, kerja itu ibadah gitu ya. Harus optimis, harus smile gitu ya, apapun tetap semangat ya. Oke, kalau Mbak Suci sendiri gimana? Enggak sih, cuman malah kepengen kayak buka cabang gitu loh kalau bisa. Oh, ini mau pengen ekspansi ya? Pengennya sih gitu. Cuman ada kepikiran ketika misalnya aku memang udah nggak di sini lagi, maksudku anakku kan ada yang perempuan, nah aku sih pengennya nanti dia yang meneruskan. Jadi nggak stuck di sini aja, di akunya aja. Oke, ini kan dua orang wanita cantik yang juga punya banyak kesibukan ya. Ini sedangkan juga masih terima-terima endorse atau order-order lain. Job ya istilahnya gitu ya. Iya, balik lagi kayaknya ini. Akan balik lagi. Gitu ya. Oh jadi deh kalian ngobrol berdua aja deh nanti ya. Oke. Nah, masih juga ya sering aktif ya. Iya, aktif lagi sekarang. Gitu ya, karena udah masuk sih, jadi gimana gitu kan. Iya, gimana mau nolong juga enggak enak gitu. Betul. Nah, selama ini kan sibuk banget nih, nggak cuma Mbak Vivi aja, Mbak Suci juga sibuk banget ya. Nah ini dari sisi dukungan keluarga. Nah dari Mbak Suci dulu ya.
Untuk dukungan keluarga gimana? Dari suami, keluarga mendukung sekali nggak dengan usaha dari Mbak Suci? Mendukung banget dan banget gitu ya, karena memang aku kan ngerintisnya juga dari nol kan, karena ngerintisnya itu aja juga kita juga butuh ini proses kan, butuh tahap. Ketika udah sampai tahapnya ini, akhirnya orang mengenal EZ gitu. Kayak Mbak tadi juga, sudah aku kira pasti dari EZ. Jadi kan alhamdulillah gitu loh, orang sudah mendengar gitu. Ketika aku udah mendengar itu aja, aku udah ngerasa senang. Udah ada yang tahu gitu loh. Itu jadi kayak jadi kayak udah kayak apa sih namanya, kerja kerasku itu akhirnya terbayar karena mereka kan nggak ngerti prosesnya gitu. Karena untuk membentuk satu branding itu juga nggak mudah ya. Wah, keren, luar biasa. Nah, ini kalau dari sisinya Mbak Vivi sendiri nih, dukungan keluarga gimana nih dengan profesi Mbak Vivi yang sekarang? Alhamdulillah mereka sangat mendukung, support banget ya. Support banget, cuman awal-awal aja sempat khawatir karena kan ini pekerjaan laki-laki, tapi saya ngasih kepercayaan sama ngasih keyakinan aja gitu. Semuanya akan baik-baik aja. Tenang, Ma. Santai. Gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, nah ini balik ke Mbak Vivi lagi nih. Kan sekarang udah ngetop nih. Wisma ada nggak? Nah, sempet nggak sang suami ini merasa jealous gitu ya? Banyak fansnya, tiba-tiba dikenal banyak orang gitu. Enggak? Dengan kepopuleran Mbak Vivi sekarang ini? Enggak sih, justru suami saya tuh lebih ke bercanda. Kalau kadang ada komentar-komentar apa aja di media sosial, Mbak ini dilihat deh Leslie. Ketawa. Apa sih kamu ya? Aku jangan emosi. Oh gitu ya. Oh iya, itu sinyal loh. Sinyal agak-agak jealous sebenarnya. Sambil ngetes gitu ya. Gimana sih reaksinya gitu kan? Oke, luar biasa. Oh, dari Mbak Suci sendiri, nah sempet juga nggak kan sering banget nih kalau orang muda kan ketemu dengan berbagai macam itu kan di dunia entertain kan, nah itu kan pasti ketemu banyak orang. Kalau dari keluarga atau suami sendiri? Kalau suami sih nggak ada, karena yang iya soalnya dia tipe yang cuek juga, terus yang kita ketemuin juga kan itu cewek-cewek semua nggak. Jadi kalau paling ketemu klien aja gitu. Lebih kayak kita juga, aku dan suami juga harus membuka ini, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi nanti suatu saat memang ketika aku penat, dia juga bisa mensupport aku gitu. Jadi memang seperti itu ya. Saling support itu penting banget. Oke, nah ini apa yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk orang-orang yang baru memulai karirnya gitu ya, dunia pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa. Jadi Mbak dulu deh, apa yang pengen disampaikan dulu? Iya, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia. Jadi apapun pekerjaan kalian, asalkan itu halal, maju terus, jangan menyerah. Kalau satu aja sih, keluarga untuk keluarga gitu aja, untuk keluarga ibadah. Tuh. Jangan gengsi lah. Jadi harus ya semangat untuk keluarga ya, karena itu kan kerja ibadah ya. Seperti itu. Oke, Mbak Suci sendiri gimana? Apa yang disampaikan kepada pemirsa? Aku sih pesannya cuman kalau bisa apapun pekerjaannya itu selagi itu memang halal dan berkah, harus tetap dijalani dengan fokus gitu loh. Jangan sampai nanti ketika kita udah mau mulai usaha terus ada yang lain goyang lagi. Coba benar-benar fokus ya sesuai dengan potensi yang kita punya, karena ketika kita menjalani dengan passionnya kita juga ngerasa jadi kayak bukan kerja, tapi kita kayak sedang bermain gitu, tapi menghasilkan. Luar biasa. Baik, thank you banget Mbak Vivi, Mbak Suci sudah hadir di Surabaya Now. Terima kasih juga untuk inspirasinya, dan semoga apa yang kita bahas, yang kita obrolin, kita sharingkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah ya. Oke, baik pemirsa, jangan pernah takut untuk menjadi berbeda, karena bisa jadi
itu adalah sebuah pilihan yang luar biasa menuju kesuksesan Anda. Saya Pariamai beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.